Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Nah anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar kisah Abraham. Wah, anak-anak sudah ada yang tahu belum? Atau sudah pernah dengar ceritanya tentang Abraham? Sudah ada? Wah, pasti lebih pintar lagi nanti ya, lebih ngerti lagi ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa anak-anak berdoa dulu ya. Anak-anak berdoa secara pribadi. Berdoa dimulai. Nah, setelah anak-anak berdoa, kita mau lihat nih, apa aja sih yang mau kita pelajari dalam kisah Abraham ini? Yang pertama, kita akan memahami bagaimana kisah panggilan Abraham. Lalu yang kedua, apa sih yang bisa kita teladani dari Bapak Abraham? Allah pertama kali memanggil Abraham. Waktu itu namanya masih Abram dan istrinya masih bernama Sarai. Allah memanggil Abraham ketika usia Abraham sudah lanjut atau sudah tua, yaitu 75 tahun. Wah, sudah tua ya anak-anak ya. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada Abraham? Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya Ur Kasdim dan seluruh keluarganya. Karena Tuhan ingin menunjukkan sebuah negeri yang nantinya adalah Kanaan bagi Bapak Abraham dan menjadikannya bangsa yang besar. Bu, kok nama tempat kelahirannya Abraham Ur Kasdim, sedangkan di buku Jamrud namanya Haran. Nah, begini anak-anak, pertama kali Abraham dipanggil itu ketika Abraham berada di Ur Kasdim, tempat kelahiran atau tempat asal Abraham. Nah, dari Ur Kasdim, Abraham mengikuti panggilan Allah dan pergilah ke Haran. Jadi mereka singgah di Haran. Tinggallah Abraham di Haran. Lalu Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah yang dijanjikannya. Tapi di mana tanah itu? Abraham sendiri saja tidak tahu pasti di manakah letak tanah yang dijanjikan oleh Allah. Lalu, apakah Abraham menolak? Ataukah Abraham menyetujui, mengamini apa yang dikatakan oleh Allah? Iya, anak-anak, Abraham pergi. Ia taat pada perintah Allah. Ia pun percaya dan taat. Ia pergi meninggalkan tempat kelahirannya beserta dengan siapa? Beserta dengan Sarai istrinya dan Lot keponakannya dan seluruh harta bendanya. Jadi dibawa pergi mereka di dalam perjalanan yang ke tempat yang bahkan Abraham pun tidak tahu pasti di manakah tempatnya itu. Lalu apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham jika ia menaati dan percaya pada Allah? Ia akan diberikan tanah. Tanah apa tadi? Tanah Kanaan. Wah, luar biasa ya. Lalu apa lagi janji Allah? Abraham akan memiliki keturunan. Keturunan sebanyak bintang di langit. Anak-anak bisa tidak menghitung berapa jumlah bintang di langit? Nggak bisa ya. Iya, bayangkan Tuhan akan memberikan keturunan yang begitu banyak jumlahnya kepada Abraham. Lalu keturunan Abraham akan diberkati oleh Allah. Wah, luar biasa. Kita juga berarti dapat berkat dari Allah karena kita adalah
anak-anak Bapak Abraham. Wah, luar biasa ya. Nah, apa yang bisa kita teladani dari kisah Bapak Abraham? Yang pertama, Abraham percaya. Percaya anak-anak, percaya sungguh. Meskipun Abraham tidak tahu di mana tempatnya, ia tetap percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Lalu Abraham juga taat. Dia tidak menolak, dia tidak mengatakan, saya tidak mau pergi Tuhan, saya tidak tahu kemana Tuhan akan mengutusku. Tapi Abraham mengiyakan dan ia menjalankan perintah Tuhan. Nah, percayalah, Tuhan tidak akan pernah memberikan yang buruk. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Meskipun mungkin saat ini anak-anak tidak terlalu merasakannya. Tidak mungkin Tuhan memberikan batu kepada kita yang minta roti, atau bahkan memberi ular jika kita minta ikan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Meskipun anak-anak merasa bahwa doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, atau apa yang diinginkan anak-anak belum terkabul atau terjadi, bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan hanya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka kita harus percaya dan mengikuti perintah Tuhan. Jangan malah marah-marah sama mama sama papa karena keinginan kita tidak dipenuhi. Kita juga harus taat. Taat itu apa? Patuh. Taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, atau hormat pada Tuhan. Nah, ini semua sama. Kita harus taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh berbohong, kita pun harus taat. Jangan berbohong. Jangan membantah orang tua, kita pun jangan membantah orang tua. Kalau dikatakan belajar, kita pun harus rajin belajar. Jangan malah marah-marah sama mama papa karena disuruh belajar. Nah, contohnya apa? Patuh pada mama papa, rajin berdoa, hidup rukun, hidup baik dengan kakak maupun adik, rajin ke gereja, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kenapa? Karena kita taat. Yang kita taati adalah perintah Allah, bukan perintahnya iblis. Kalau kita jadi taat sama iblis, berarti bukan anak Tuhan, jadinya anak iblis. Siapa yang mau jadi anaknya iblis? Gak mau ya. Nanti tinggalnya di neraka ya, gak di surga ya dengan Tuhan Yesus ya. Nah, maka kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan senantiasa memberkati kita, membuat kita gembira. Bukan hanya senyum-senyum saja, gembira tersenyum hahaha, bukan itu. Tapi Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang banyak. Percaya dan taat kepada Tuhan memang kadang-kadang tidak mengenakan. Maksudnya gimana, Bu? Coba anak-anak bayangkan, kalau jadi anak Tuhan harus melakukan hal-hal yang baik. Kalau jadi anak Tuhan tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Wah, padahal anak-anak masih sering ya berbuat yang tidak baik. Contohnya, suka masih marah kan sama orang tua. Masih, Bu, masih suka marah sama orang tua. Masih suka malas belajar. Masih suka apa lagi yang buruk-buruk. Nah, itu artinya apa anak-anak? Kadang-kadang berbuat baik itu tidak menyenangkan, tidak mudah. Tapi kita harus percaya bahwa dengan kita taat dan percaya akan ada keselamatan, akan ada kebahagiaan. Kalau kita taat pada Tuhan lewat taat kepada orang tua, kalau kita rajin berdoa, kita percaya, kita sungguh-sungguh, bukan hanya kata-kata percaya saja tapi sungguh-sungguh dilaksanakan, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Apa saja sih berkatnya? Kita akan diberi kepandaian, diberi rezeki, diberi kesehatan, dan masih banyak
lagi. Mau kan anak-anak? Bisa ya jadi anak yang percaya dan taat pada Tuhan? Bisa. Demikian pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.